Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu as-sadis. Hukum yang keenam. Permasalahan yang keenam. Mada yahrumu minal khinzir. Apa yang diharamkan dari babi? Apakah semuanya diharamkan? Mulai dari rambutnya, kepalanya, kakinya, dagingnya, ya, gajihnya, atau hanya dagingnya saja? Ya. Nassatil ayah. Ayat menyebutkan ala tahrimi lahmil khinzir. Ayat menyebutkan pengharaman daging babi, daging. Kalau yang disebutkan di Al-Qur'an itu dagingnya. Ya, pertanyaannya, selain dagingnya boleh enggak? Wa qad dhahaba ba'du dhahiriyah ila anna al-muharram lahmuhu la syahmuhu. Ya, mazhab al-dhahiriyah, mazhab dhahiriyah satu mazhab ya, berpendapat, sebagian dari mazhab Zahiriyah berpendapat bahwa ya yang diharamkan itu dagingnya, ya, bukan gajihnya. Kalau gajihnya boleh, ya. Karena secara zahir seperti itu. Memang mazhab Zahiriyah itu, ya, kenapa dinamakan Zahiriyah? Karena mengambil secara zahir saja. Zahir arti makna dari ayat atau hadis. Li'anna Allah qala, karena Allah bersabda, berfirman, walahmul khinzir. Lahmul khinzir. Yang disebutkan adalah lahm, daging. Wa dhahabal jumhuru ila anna syahmahu haramun aidan li'anna lahma yashmalu asyahma. Nah, sedangkan pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwa gajihnya babi juga haram. Ya, kenapa? Karena daging itu mencakup gaji. Ya, ketika disebut kata daging, berarti gaji itu otomatis ikut. Itu dalam bahasa Arab. Otomatis mencakup gaji. Wa huwa sahih. Dan ini pendapat yang benar, yang tepat. Wa inna ma khassallahu dzikrallah minal khinzir liyadulla ala tahrimi ainihi sawa'un zukiya zakatan syar'iyyah aw lam yuzakka. Tapi kenapa Allah hanya menyebutkan lahamnya saja, dagingnya saja, ya, tidak gajihnya itu. Ya, kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa ya dagingnya itu, fisik dagingnya itu, ya, itu diharamkan baik disembelih ataupun tidak. Untuk menekankan bahwa babi itu walaupun disembelih dengan cara yang syar'i tetap haram. Apalagi kalau tidak disembelih, ya, secara syar'i, maka lebih haram. Wa qad ikhtalafa, para ulama berselisih, al-fuqaha fi jawazil intifa bi sya'ril khinzir. Nah, bagaimana dengan hukum rambutnya babi? Hukumnya boleh nggak dimanfaatkan untuk sikat, untuk kuas? Ya, hati-hati, sebagian produk sikat ataupun kuas, ya, baik kuas untuk ngecat atau kuas untuk bikin itu, ya, kue, itu ada sebagian yang berasal dari babi. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malikun ila annahu yajuzul kharazah bihi. Ya. Boleh sebagian pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik boleh menggunakan, ya, rambutnya babi. Wa qala Syafi'iyyu la yajuzul intifa' bi sya'ri al-khinzir. Kalau mazhab Syafi'i tidak membolehkan memanfaatkan rambut dari babi. Wa qala Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, berpendapat ukrihal khirzu bihi. Ya, tidak boleh membuat, ya, memanfaatkan rambut dari babi. Imam Abu Yusuf. Wa qala al-Qurtubi, ulama mazhab Maliki, la khilafa anna jumlatal khinzir muharramatun illa syar fa innahu yajuzu al-khirazah bihi. Ya. Menurut beliau bahwa memang babi itu diharamkan, ya, kecuali rambutnya. Kalau rambutnya mah boleh, ya. Karena apa? Li'annal khirazah kanat ala ahdi Rasulullah SAW wa ba'dahu. La na'lam annahu ankaraha wa la ahadun minal a'immah ba'dahu. Karena memanfaatkan rambutnya babi itu di zaman Nabi juga sudah pernah ada. Setelah zaman Nabi juga pernah ada.
Dan Nabi membolehkan, Nabi tidak mengingkari perbuatan tersebut. Karena Nabi pasti kalau melihat sesuatu yang haram pasti langsung menegur. Ya. Wa ma jazahu Rasul fahuwa kabtida'i syar'i minhu. Ya, sesuatu yang dibolehkan oleh Rasul yaitu seperti hukum asalnya boleh. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi khinziril ma'. Para ahli ilmu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum ya, babi laut. Babi laut itu maksudnya hewan yang memang hewan mirip babi tapi hidupnya di laut, bukan babi yang sedang main-main di laut ya, yang di pantai bukan. Nah, ini memang jenis ikan mungkin ya, babi laut itu mungkin jenis ikan seperti anjing laut gitu. Ya. Faqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat la yu'kalu li umumil ayat. Ya. Babi laut tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena keumuman dari ayat di atas. Walahmul khinzir. Khinzir kan umum ya, mau babi laut atau babi darat sama. Ini. Wa qala Malikun wa Syafi'i wal Auza'i. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Auza'i berkata, la ba'sa bi akli kulli syai'in yakunu fil bahri. Tidak apa-apa. Makan hewan-hewan semuanya yang ada di laut. Wa tafsilul adilah yungduru fi kutubil furu'. Ya, penjelasan rinci tentang dalilnya bisa dilihat di kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, al-hukmu as-sabi'. Permasalahan yang ketujuh. Malladhi yubahu lil muttar minal maitah. Apa yang dibolehkan bagi orang yang darurat ya untuk memakan bangkai. Orang yang dalam kondisi terdesak, darurat, contohnya dia berada di tengah padang pasir, tidak ada makanan yang halal atau minuman yang halal, adanya bangkai. Ya, boleh enggak? Ya, makan dia boleh, tetapi kadar yang boleh dimakan seberapa? Apakah ya hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar supaya tidak mati, atau boleh sampai kenyang ya, kenyang-kenyangnya. Nah, ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Fil muttar ayakulu minal maitah hatta yashba. Apakah dia boleh makan bangkai itu sampai dia kenyang? Am yakulu ala qadri saddir ramaq. Atau dia hanya dibolehkan makan sekadar seukuran bisa menghilangkan kelaparannya itu, menyelamatkan nyawanya itu biar tidak mati. Dhahaba Malikun ilal awal. Imam Malik pendapat yang pertama, yaitu sampai kenyang. Boleh, silakan sampai ke kenyang. Li'anna darurah tarfa'ut tahrim fata'udun maitah mubahatan. Karena kondisi darurat itu mengangkat hukum haram. Ya, ketika hukum haramnya diangkat, maka otomatis menjadi mubah, dan sesuatu yang mubah boleh kita makan sampai ke kenyang. Nasi boleh kita makan sampai kenyang. Ya, boleh satu piring, yang penting jangan kekenyangan. Wa dhahabal jumhur ila sani. Mayoritas ulama berpendapat kedua, pendapat yang kedua, yaitu hanya boleh makan untuk menyelamatkan nyawa saja. Li'anal ibahata daruratun. Ya, karena kebolehannya karena darurat. Fatuqaddaru biqadriha. Maka diukur ya, kebolehannya itu diukur dengan kadarnya saja, tidak boleh melampaui batas. Wa sababul khilaf yarji'u ila mafhumi qouli ta'ala. Kenapa mereka berbeda pendapat? Dua kelompok ulama ini. Karena firman Allah yang mengatakan ghairi baghin wala 'adin. Ghairi baghin wala 'adin itu artinya apa? Fal jumhur fasaru al-baghya bil aqli minal maitah li ghairi hajah. Ya. Jumhur ulama menafsirkan ghairi baghin maksudnya adalah memakan ya bangkai bukan dalam kondisi darurat. Artinya kalau dalam kondisi darurat maka boleh. Ya, dalam kondisi darurat maka boleh. Wala adin. Adin, apa arti adin? Wal ad huwal mu'tadi hadda darurah. Ya. Ad artinya dia yang melakukan sesuatu ya di luar batas darurat. Ya, artinya kadar darurat. Kadar daruratnya ya boleh makan sekiranya
daruratnya itu sudah hilang. Artinya ketika dia sudah bisa bertahan hidup, maka sudah cukup. Itu. Wa malikun fassarahu al-baghy wal udwan 'alal imam wa likulli wijhatin wallahu a'lam. Sedangkan Imam Malik menafsiri kata al-baghi ghairu baghin wala 'adin, ya, maksudnya adalah dalam kondisi dia tidak sedang memberontak kepada pemimpin negara, ya. Artinya dia memang orang-orang yang tidak punya kasus, bukan pemberontak di sebuah negara tersebut, ya, maka dalam kondisi darurat seperti itu, maka dia boleh makan bangkai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya, tentang beberapa hukum yang terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 tentang hukum bagaimana makan bangkai, makan sesuatu yang dibolehkan dalam kondisi darurat dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pada ibu-ibu dan bapak-bapak atau teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan dinyalakan audionya. Ya, Assalamualaikum. Tanya lagi Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Itu kan ada di dalam tinjauan ilmu kesehatan, itu urin itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, padahal urin itu najis. Bagaimana ya itu hukumnya kalau dalam terapi itu? Ya. Hukum urin ini najis. Ya. Memang hukumnya najis dan tidak boleh dikonsumsi, ya, atau tidak boleh dimanfaatkan, ya, mungkin untuk cuci muka, kadang kan gitu ya, orang dulu kalau matanya sakit maka tetesin pakai urin. Ya. Nah, dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat penyakit dari sesuatu yang haram. Ya. Artinya Allah selalu menghadirkan obat, menyediakan obat bagi kita, dan obatnya itu pasti yang halal. Ya. Bukan sesuatu yang haram. Ya. Artinya kalau masih ada yang halal, maka bukan dalam kondisi darurat, maka tidak boleh berobat dengan cara yang haram. Ya, tidak boleh memanfaatkan, ya, bahan-bahan yang haram kalau ada yang halal gitu. Kalau tidak ada yang halal, ya, sedangkan dia penyakit terus, ya insya Allah lah dalam kondisi darurat maka boleh digunakan. Oh iya ya. Ini ya harus mencari yang halal. Meskipun itu memang betul-betul berkhasiat ya. Iya, meskipun berkhasiat, ya tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak. Ya. Ya, makasih. Silakan. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak dan teman-teman yang ingin bertanya. Masih ada waktu dikit.
Baik, kalau tidak ada, kita sudahi sampai di sini. Ada ini kayaknya. Terus mana nih? Bagaimana hukumnya dengan telur udah tadi ya? Udah. Udah tadi kan? Itu. Udah, Ustaz. Coba silakan yang lain. Tapi tidak ada ya. Oke, baik, kalau tidak ada saya akhiri di sini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk thalabul ilmi. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa membimbing kita untuk semakin selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh,